Ya, Puan AHY bertemu akankah ini mengakhiri dendam masa lalu ya? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas Tri Andika, analis politik Universitas Bakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rati, Mas Fadil. Kemudian juga ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Prof. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Riti dan Rati, juga Mas Andika. Ya. Pagi, sehat selalu ya Prof ya. Nah tadi kalau misalnya kita nyimak pernyataan dari Puan Maharani ya, Mahfud MD disebut, lalu juga ada Erick Thohir disebut, lalu juga ada Sandiaga Uno disebut, Ridwan Kamil disebut, AHY disebut, AHY kembali disebut. Lalu saya cari-cari aja sih gitu maksudnya kan. Yang lain disebutnya sekali, AHY disebutnya dua kali. Pada nggak ngeh kan? Nggak. Nah, tapi lebih konkret lagi tadi malam Ya, ada pertemuan. Tadi malam itu jadi ternyata Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertemu makan ayam di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Mas Andika, sinyal apa ini Mas? Di Blok M? Sinyal Blok M, Blok Megawati. Kenapa nggak di Blok A? Iya. Blok Anies. Atau di Blok S, Blok Surya Paloh. Oh iya. Enggak, ini utak-atik gatuk aja Mas. Tetapi saya pikir pertemuan Puan dan AHY nanti kalaupun jadi itu hanya sekedar komunikasi politik biasa. Ini kita membacanya dua partai ini, PDIP dan Demokrat sedang dalam suasana emosi yang berkecamuk gitu ya. Karena? Kenapa? Ya karena elektabilitas Ganjar Pranowo kalau dilihat dari survei Kompas, Indikator, TV One dan Universitas Bakri kemarin itu trennya menurun. Turun ya trennya. Di sisi lain juga Pak Anies juga menurun. Jadi ini sama-sama sedang menghadapi tekanan elektabilitas yang nggak gampang. Akhirnya mereka CLBK nih Mas. Jadi cinta lama belum kelar. Walaupun sebenarnya kurang Antara lebih PDIP puluhan dan tahun ini Demokrat. nampaknya Demokrat dan juga PDIP tuh susah untuk disatukan begitu Mas. Ya, yang susah disatukan kan Bu Megawati dan Pak SBY. Tetapi PDIP dan Demokrat ini kan generasi punya berikutnya lah hubungan yang lain gitu ya. Jadi saya pikir ini hanya satu bentuk komunikasi politik biasa di tengah suasana Gimik, emosinya yang ya bisa jadi gimmick juga yang diharapkan bisa menggeser atau meningkatkan posisi elektabilitas dari masing-masing calonnya gitu ya. Karena kita lihat, saya menduganya mana yang lebih diuntungkan kira-kira? Ya, Ganjar atau Anies? Yang diuntungkan jelas Pak Ganjar Pranowo. Karena dengan posisi yang sangat berseberangan antara Ganjar dan Anies, ini kan yang diuntungkan Pak Prabowo sebagai figur tengah. Mungkin ini dievaluasi oleh PDIP. Kenapa ini Ganjar terus menurun atau Ganjar setidaknya tidak meningkat secara signifikan? Jangan-jangan ada pihak ketiga nih yang menguntungkan, yaitu Pak Prabowo yang mengambil keuntungan dari posisi yang berseberangan ini gitu. Nah itu yang diantisipasi oleh mereka. Ini yang dievaluasi oleh PDIP dan di sisi lain Demokrat juga sedang mengevaluasi hubungannya dengan koalisi yang ada. Jadi ini politik mengintipnya ini berhasil kayaknya nih. PDIP berhasil mengintip di sebelah sana sedang ada konflik nih ya kemarin kan antara Andi Arief dengan siapa namanya Pak Ali ya di Nasdem. Di sisi lain juga Demokrat juga melihat nih PDIP sedang galau juga nih. Kenapa Ganjar nggak ningkat-ningkat? Tapi seberapa besar keseriusan dari masing-masing partai nantinya untuk bisa dapat bersama sih Mas? Kalau melihat kan Hasto sempat menyatakan bahwa ya toh lamaran dari Anies kepada Demokrat belum turun juga. Jadi masalahnya buka komunikasi dengan partai-partai. Saya melihat ini masih di permukaan saja nanti komunikasi politiknya belum sampai kepada keputusan kita akan berkoalisi gitu ya. Toh kita harus mempertimbangkan Mas bahwa komunikasi politik antara Pak AHY Demokrat dengan dua partai lainnya sudah hampir 8 bulan. Sehingga tidak mungkin komunikasi yang 8 bulan ini tergantikan hanya dengan komunikasi satu hari gitu kan. Ini cinta satu malam jangan-jangan ya. Tidak mungkin tergantikan hubungan yang sudah lama ini hanya pelarian sesaat hingga balik lagi nanti. Jangan dipancing cinta satu malam. Nanti profesor kita nyanyi loh nanti kalau bisa dipancing cinta satu malam. Prof, ini hanya gimmick semata, tidak akan berakhir di koalisi. Tanggapan Anda? Ya, menghapus dendam satu generasi itu susah gitu ya. Apalagi misalnya 2021 bulan Mei, sekjennya sudah bilang antara PDIP dengan Demokrat itu DNA-nya beda, tertutup gitu ya, itu satu. Begitu juga dengan PKS. Dan peristiwa komunikasi semacam itu kan tidak bisa ditarik kembali gitu ya, agak susah dihapus dengan perjumpaan Puan. Tapi terlepas dari itu menurut saya ada kebutuhan antara PDIP dengan Demokrat ini bertemu. Setidaknya dua alasan. Yang pertama, faktanya susah memenangkan Ganjar hanya berbekal basis dukungan PDIP, P3, atau Perindo.
Benar. Kalau kita mengaca kepada hasil Pileg 2019, kalau jumlah 3 dukungan ini hanya 27, sekian persen. Sulit memenangkan Ganjar Pranowo dengan dukungan ini. Yang kedua, selama ini kan Ganjar Pranowo itu dikesani sebagai kader partai, petugas partai yang ditingkatkan penugasannya. Dengan kata lain, maka diperlukan usaha yang lebih meluas untuk membuat pencalonan Ganjar ini menjadi lebih go public. Beda dengan, maaf kalau saya bandingkan dengan Prabowo Subianto, meskipun dia tokoh utama Gerindra, namun karena dia sudah 3 kali muncul dalam Pilpres dengan basis dukungan yang luas, maka kesan Prabowo sudah berterima dengan partai lain itu menjadi kuat. Nah, kemudian dalam konteks perjumpaan Puan dengan AHY, sekali lagi kalau jadi, saya yakin diletakkan dalam kerangka seperti itu, kerangka 2 kebutuhan itu dengan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, tentu saja dia ingin menghapus luka lama bahwa sebagai partai nasionalis yang terbuka, memelihara permusuhan, ini kan ganjil dan kurang sedap bagi image PDIP. Yang kedua, ini menurut saya, ini insentif yang luar biasa bagi bagi AHY sekaligus bagi PDIP. AHY disebut sebagai satu dari 10 calon wakil presiden yang potensial. Itu insentif yang luar biasa. Disebut saja sudah luar biasa. Mengapa saya bilang begitu? Karena sudah jelas kan posisi PDIP dengan Demokrat sudah berseberangan, tapi kok masih disebut. Padahal tidak kurang cawapres yang lain yang pengalamannya dalam namanya mentereng. Maaf, saya tidak mengecilkan siapapun. Tetapi dari orang-orang yang disebut tadi, mereka yang sudah lekang dengan pengalaman memegang jabatan publik. Apa? Dia mencoba maju dalam Pilgub DKI dengan hasil yang kurang menguntungkan. Jadi disebut saja menurut saya sudah insentif. Dan kalau itu terjadi, maka menurut saya sebenarnya yang dibidik oleh PDIP adalah investasi putaran kedua, ya. Sebab saat ini jujur saja koalisi perubahan itu kan radar survei tidak memihak bahkan menekan. Tapi terlepas dari apapun hasilnya, ini merupakan sebuah ujian bagi konsolidasi koalisi perubahan sekaligus tekanan bagi Anies Baswedan. Untuk apa? Untuk mengelola potensi konflik, khususnya menghadapi penentuan cawapres yang sudah ditagih bahkan digugat oleh Partai Demokrat. Jadi ini sebuah permainan politik, permainan komunikasi yang cantik bagi PDIP, menggoda bagi Demokrat, sekaligus menekan Anies Baswedan. Cantik bagi PDIP, menggoda untuk Demokrat dan menekan Anies Baswedan begitu ya. Kalau dari Prof Karim nanti mungkin boleh ditanggapi Prof. Kalau melihat kan selama ini image dari Demokrat sendiri kan lebih ke perubahan, kemudian perbaikan misinya begitu ya. Sedangkan bukan keberlanjutan. Nah nanti seperti apa nih kalau memang ternyata tidak hanya gimmick tapi cukup panjang. Minyak sama air aja Rati bilang tadi nggak ketemu. Iya. Nanti boleh ditanggapi ya Prof dan juga Mas Andika di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.